Saudara, pada tanggal 18 Juni yang lalu, Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP. Dan bagaimana saat ini informasi dan keadaan ataupun situasi yang sedang berjalan pada PPDB, berikut akan kami wawancarai Bapak Ana Agung Putu Gede Astara sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, bagaimana ini kabarnya Bapak? Sekarang PPDB ekstra tenaga berarti Bapak? Mudah-mudahan sehat selalu sampai Bapak. PPDB ini bisa tuntas. Karena Bapak. Oke, ini kan sudah berjalan 2 hari Bapak untuk pembukaannya Bapak ya, PPDB Bapak ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bapak? Ini dari tanggal 18 sampai hari ini itu prosesnya sekarang kondisinya sudah seperti apa Bapak? Ya. Pertama PPDB ini Kota Denpasar kita sudah mulai tanggal 18 ya untuk jalur prestasi. Sedangkan kita memasuki sekarang hari ketiga ya. Ini masih proses ada pendaftaran di sekolah-sekolah ya. Baik maupun online maupun di sekolah-sekolah tujuannya. Masih ada proses pendaftaran sampai sore hari ini. Sudah itu nanti untuk prestasi ini akan kita umumkan yang lolos niki tanggal 22 Juni 2024. 2 hari dari sekarang. Iya. Lagi 2 hari Nggih. kesempatan Bapak ya. Oke, baik Bapak. Mungkin itu tadi kan terkait dengan prestasi Bapak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan ada berapa jalur nih Bapak untuk PPDB pada tahun ini Bapak? Iya. Seperti biasa juknis kita dari tahun ke tahun memang begitu Pak ya, sesuai dengan Permendikbud 1 2001 bahwa jalur yang kita buka di dalam PPDB itu ada 4 jalur. Oke. Yang pertama adalah jalur prestasi. Yang kedua jalur perpindahan orang tua dan afirmasi. Yang ketiga adalah jalur zonasi umum dan yang keempat jalur zonasi bina lingkungan. Oke. Bapak itu ada 4 jalur berarti Bapak ya, dengan pastinya memiliki kuota tersendiri Bapak. Mungkin untuk kualifikasi dari kuota-kuota masing-masing jalur itu berapa persen aja itu Bapak? Untuk jalur zonasi ya kita berikan 60%. Ya 60% dibagi dua ya. Dibagi dua itu untuk zonasi umumnya kita ada 40%, zonasi bina lingkungannya ada 20%. Oke. Untuk jalur afirmasi kita berikan 5%. Niki sesuai dengan Permendikbud 1 2001 juga tentang PPDB, pelaksana PPDB TK, SD dan SMP SMK. Nah, itu jalur prestasi kita berikan 30%, Pak. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua kita berikan 5%. Oke, baik Bapak. Ini tadi kan sudah Bapak kualifikasikan ada beberapa jalur dan juga jalur tersebut juga masing-masing memiliki kuota tersendiri Bapak. Namun untuk kuota terseluruhan Bapak, ini apakah mencukupi untuk di sekolah negeri khususnya Bapak? Apa bagaimana Bapak? Ini untuk jumlahnya seperti apa Bapak? Iya. Kalau kita lihat sekarang Bapak, tamatan SD kita adalah 14.900-an. Ya. Sedangkan ditampung di sekolah negeri kita cuma 5.240. Ini artinya apa? Ini artinya masyarakat kita banyak yang nanti larinya ke sekolah swasta. Ya, Bisa dibilang 60% berarti ke sekolah swasta jadinya Bapak? Iya. Oke, baik. Nanti ini untuk jadi kan tadi Bapak bilang sisanya akan bergabung ke sekolah swasta bisa dibilang Bapak ya. Namun untuk secara keseluruhan Bapak di SMP untuk di Denpasar, apakah kuotanya mencukupi dengan lulusan SD itu Bapak, dan untuk jumlah sekolahnya berapa Bapak itu? Iya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, tamatan SD yang mencari SMP di Kota Denpasar ini semua akan tertampung baik di negeri maupun di swasta. Kita tahu bahwa di Kota Denpasar ini kita sekarang memiliki 90 sekolah negeri dan swasta ya, 90 sekolah negeri dan swasta. Yang negerinya 16, yang swastanya berarti 74 ya. 7 dari 74 itu merupakan sekolah internasional, sekolah kerjasama. Yang lainnya sekolah umum seperti biasa. Oke, baik Bapak. Bapak izin kita tarik mundur sedikit terkait dengan jalur-jalur tadi Bapak, ada 4 jalur. Tadi kan Bapak sudah katakan bahwa tiap jalur memiliki persenan dan persentase kuota tersendiri Bapak. Namun jika nanti kuota-kuota jalur-jalur tersebut tidak terpenuhi Bapak, apakah bisa dialokasikan ke jalur yang lainnya apa seperti apa Bapak? Iya, terima kasih. Sesuai dengan juknis PPDB kita bahwa
di mana di saat jalur-jalur yang lainnya tidak terpenuhi kuotanya, ya, terjadi kekosongan di masing-masing jalur, itu akan lari semuanya ke jalur bina lingkungan. Di mana jalur bina lingkungan yang kita presentasekan sekitar 20% itu akan kemungkinan membengkak, ya, sampai 30 sampai 35 nanti. Tergantung di masing-masing jalur tuh yang lolos seleksi sekarang. Oke, baik Bapak. Berarti itu tadi bisa dialokasikan ternyata kuotanya Bapak ya. Berarti Bapak ya. Oke. Ini di akhir-akhir ini mungkin banyak orang tua yang sedang membantu anaknya untuk mencarikan sekolah lah Bapak ya. Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan mungkin terkait dengan apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran PPDB ini Bapak? Memang untuk pendaftaran PPDB nih baik SD, SMP, TK nih secara administrasi harus kita disiapkan dulu. Di Juknis kita sudah jelas tertuang apa-apa yang harus disiapkan, ya, secara administrasi maupun yang lainnya. Seandainya orang tua siswa kita tidak bisa mendaftarkan secara online, kita sudah membukakan posko pelayanan di masing-masing satuan pendidikan di sekolah dasar maupun SMP dan juga di Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Kita bukakan posko pelayanan. Kalau tidak bisa mendaftar online sendiri mandiri, ayo datang ke sekolah maupun ke Dinas Pendidikan. Oke, baik Bapak. Berarti sudah disediakan dan sudah difasilitasi ibaratnya untuk dimudahkan lah Bapak ya. Jika tidak bisa offline, ada online, ada offline dan juga gitu Bapak ya. Berarti bisa dibilang lebih dimudahkan Bapak ya. Oke. Spirit kita di pemerintah kota sewa kadarma. Melayani adalah kewajiban. Baik, luar biasa sekali. Melayani adalah kewajiban Bapak ya. Mungkin terakhir Bapak, apa harapan yang ingin disampaikan sebagai Bapak Kepala Bidang yang melakukan pembinaan dalam SMP Bapak? Mungkin di tengah-tengah pembukaan PPDB ini dari tanggal berapa tadi Pak? Dari tanggal 18 sampai nanti akhirnya di tanggal berapa Bapak? Akhirnya nanti berarti berakhir di tanggal di tanggal 4 Juli nanti. 4 Juli 4 Juli ya. Oke, jadi itu sudah penerimaan ya Bapak ya? Ya, sudah penerimaan nanti. Oke, baik Bapak. Mungkin apa yang terakhir Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para anak-anak yang sedang mencari sekolah dan lain-lain Bapak? Ya. Terutama kepada masyarakat Kota Denpasar yang sedang mencari sekolah, ya, yang anak-anaknya kepingin mencari sekolah dasar, sekolah SMP, niki yang berharap karena kita sudah diatur dalam Juknis PPDB ini, petunjuk dan teknis pelaksanaan PPDB sudah diatur dengan baik, dengan transparan. Harapan saya masyarakat Kota Denpasar tentunya harus mengikuti itu semuanya. Sehingga PPDB di Kota Denpasar niki bisa berjalan dengan aman, nyaman, tertib, itu sehingga tidak terjadi keributan-keributan. Itu yang kita harapkan. Oke, baik Bapak terima kasih banyak sudah memberikan waktunya buat kami, sudah mau diwawancara. Semoga jalannya PPDB ke depannya lancar Bapak ya. Amin. Astagfirullah. Baik, Bapak. Baik saudara, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Anak Agung Putu Gede Astare sebagai Kepala Bidang dari Pembinaan SMP Disdikbora Kota Denpasar. Dan saudara, saat ini jalur PPDB sedang dibukanya dari jalur prestasi dan setelah itu akan ada dibukanya jalur penerimaan perpindahan orang tua atau yang bisa dikatakan dengan afirmasi. Dengan segala jenis kuota yang sudah disediakan, Kepala Bidang Pembinaan Disdikbora Kota Denpasar sangat optimis jika seluruh lulusan SD bisa tertampung pada jalur PPDB ini. Dan juga bagi para wali ataupun orang tua yang sedang mendaftarkan anaknya bisa melalui beberapa posko-posko ataupun online yang bisa diakses di internet maupun juga menyiapkan beberapa berkas-berkas administrasi untuk anaknya mengikuti jalur PPDB pada tahun ini. Aris Yanipar, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.